Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi Pak Pendeta, kita di segmen terakhir ini akan membahas tentang bagaimana merajut harmoni di bumi Borneo ini, terutama nanti terkait dengan panggilan gereja dan tantangan kerukunan di Kalimantan Barat. Mungkin juga untuk diterapkan dalam perspektif moderasi beragama juga. Saya kira yang perlu dijelaskan terkait itu, kemudian mungkin khususnya apa itu panggilan gereja itu yang bisa mendukung kerukunan di Kalimantan Barat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Didi. Gereja ada tugas utamanya di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Nah, di kalangan Kristen disebut dengan panggilan gereja. 3 tugas utama, 3 tugas panggilan gereja di tengah dunia ini. Dalam bahasa Yunani disebut koinonia, marturia, dan diakonia. Nah, koinonia itu artinya persekutuan. Kemudian koinonia artinya marturia, marturia artinya kesaksian. Kemudian diakonia artinya pelayanan. Jadi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu menjadi tugas dasar dari gereja-gereja yang ada. Jadi semua gereja itu melaksanakan 3 itu. Dan harus dijadikan tugas utama dari setiap gereja. Nah, yang pertama persekutuan. Persekutuan itu berarti berkaitan dengan ibadah-ibadah. Nah, jadi penerapan di Kalimantan Barat. Semua gereja-gereja itu ada ibadahnya. Nah, ibadah-ibadah itu masing-masing gereja dia diatur Ada ibadah hari Minggu, kemudian ada ibadah keluarga Nah, ibadah hari Minggu itu ibadah umum untuk seluruh umat. Kalau ibadah keluarga itu ibadah khusus begitu untuk membina keluarga. Jadi gereja membuat jadwal kepada keluarga A, B, C, D begitu. Nah, di situ ada ibadah. Nah, jadi keluarga itu bisa saja mengundang keluarga-keluarga lain. Itu ke gereja atau di rumah? Di rumah masing-masing gitu. Betul. Jadi ibadah tapi bergilir dia. Dibuat jadwal, gereja membuat jadwal. Nah, jadi keluarga membuka pintu untuk keluarga lain datang, dan pemimpin gereja itu datang untuk beribadah bersama. Nah, kemudian selain ibadah keluarga ada ibadah kategorial. Ibadah kategorial itu ibadah sesuai dengan kelompok umur. Ada anak-anak, ibadah sekolah minggu. Ada pemuda remaja, ada ibadahnya sendiri. Nah, ada ibu-ibu atau kaum perempuan, ibadahnya sendiri. Ada bapak-bapak, ibadahnya sendiri. Ada lansia juga ibadahnya sendiri. Nah, bentuk ibadah itu menyesuaikan, menyesuaikan. Kalau anak-anak, sesuai dengan jiwa anak. Temanya juga begitu, cara juga begitu. Kalau untuk pemuda remaja juga sesuai dengan jiwa pemuda remaja. Cara ibadahnya juga begitu. Cara penyampaiannya juga, penyampaian khotbahnya juga begitu. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak juga begitu, lansia juga begitu. Nah, jadi melalui persekutuan itulah tadi kita menanamkan nilai-nilai itu tadi, termasuk nilai garam dan terang, nilai kasih, pengampunan, nilai harapan begitu, nilai ketabahan, kesabaran gitu Nah, itu yang di situ kita memperkuat iman umat begitu melalui persekutuan-persekutuan itu. Nah, selain itu juga ada ibadah
ucapan syukur. Misalnya anaknya lulus, dia merasa senang, lalu dia minta gitu minta ibadah di rumahnya, atau nikah gitu ya, atau apapun. Itu Pak Pendeta datang betul rumah, gitu. Atas undangan. Kemudian ada ibadah yang sebenarnya tidak, kalau bisa menolak ditolak, tapi memang harus ibadah, yaitu ibadah kedukaan. Nah, ibadah kematian. Nah, itu juga selalu begitu ya, itu wajib itu. Diminta tidak diminta itu harus datang. Pemimpin gerejanya, pendetanya ke rumah itu untuk menghibur ya, memberi kekuatan kepada umat begitu. Jadi dalam konteks persekutuan, nilai-nilai moderasi disitulah kita tanamkan. Ya, nilai kasih, mengasihi sesama tanpa pandang bulu, menghargai sesama tanpa memandang apapun agamanya di situ. Nah, karenanya memang kita sangat beri apresiasi kepada Kementerian Agama yang menjadi pelopor moderasi beragama begitu ya. Karena dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan misal di gereja, di rumah begitu ya, nilai-nilai itu yang kita tanamkan, dan umat kita atau anak-anak kita ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat luas yang beragam agamanya, mereka bisa menjadi pelopor. Ya, menjadi pelopor harmoni itu tadi, kerukunan. Ya, ambil contoh misal dalam keluarga saya sendiri, anak-anak saya karena rata-rata semua sekolah di sekolah negeri. Dan mereka, teman-teman mereka itu kan beragam agamanya, Islam, Konghucu, Buddha, Katolik. Dan kita selaku orang tua, apalagi saya selaku orang tua dan pendeta, sangat senang melihat anak bisa berbaur, bisa bergaul bersama, bisa bergandengan tangan, begitu ya, bermain, bercengkerama dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Nah, kalau sudah dari kecil mereka sudah saling mengenal, saling akrab, saling menjaga satu dengan yang lain, seiring mereka bertambah, mereka inilah nanti jadi agen kerukunan. Itu jaminan kerukunan kita. Masa depan. Makanya saya berbicara kerukunan tidak bisa hanya teori, harus sudah dipraktik oleh kita sendiri. Saya, teman-teman saya kayak kita ini gitu ya, kita udah hampir nggak ada batas lagi gitu ya. Udah biasa. Udah sangat begitu. Anak-anak juga, anak-anak saya itu dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan, mereka teman-temannya beragam keyakinan dan mereka tidak masalah. Nah, itu yang sangat penting. Nah, itu juga buah output dari persekutuan yang moderat itu tadi, nilai-nilai harmoni, nilai-nilai kerukunan, cinta kasih itu. Koinonia ya. Betul. Itu yang kita tanamkan melalui persekutuan. Nah, lalu yang kedua itu, tugas yang kedua itu kesaksian. Kesaksian ini berkaitan marturia. Dengan marturia ini berkaitan dengan agama-agama wahyu ya, seperti Kristen, termasuk juga Islam ya. Itu hampir semua agama-agama yang bersifat mewajibkan untuk mewariskan ya, sehingga ada namanya dakwah, ada yang namanya misi di Kristen. Nah, itu untuk supaya agama itu tidak punah sebenarnya. Menjadi tanggung jawab dari penganut agama itu untuk meneruskan, untuk meneruskan kepada keturunannya gitu ya, kepada ahli warisnya, keyakinan itu tadi. Nah, itulah yang disebut dengan kesaksian. Nah, jadi kesaksian baik berkaitan dengan bagaimana dia meneruskan pengalaman imannya atau ajaran agamanya kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu cicitnya. Dan kesaksian ini juga berkaitan dengan bagaimana orang Kristen itu sendiri menyaksikan memperlihatkan dirinya sendiri ya, perilakunya, tutur kata dan macam-macam itu kepada orang lain, bahwa di dalam kehidupannya itu ada kebaikan, begitu. Ada kasih begitu ya. Garam dan terang itu tadi, itu yang harus disaksikan. Itu yang harus diperlihatkan begitu. Nah, jadi berbicara kesaksian ini tadi dalam konteks Kristen itu dua itu tadi. Yang pertama itu berkaitan dengan menyiarkan itu tadi ya, menyiarkan
ajaran agamanya itu tadi kepada generasi selanjutnya, dan yang kedua memperlihatkan buah dari apa yang disiarkan itu tadi, kebaikan, praktek ya, kasih, begitu ya. Lalu yang ketiga itu diakonia. Diakonia ini berkaitan pelayanan. Nah, itu identik dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan sosial ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kasih, lihat di diakonianya, benar nggak ada kasih. Kalau dia berbicara kasih, maka dia harus hadir di tengah-tengah orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang susah, begitu ya, orang-orang sakit. Jadi tugas gereja dalam hal diakonia itu khusus untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan itu tadi, orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, gitu ya, orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang perlu ditolong. Misalnya ada bencana alam atau ada apapun, gereja tidak boleh melihat ini daerah mana, begitu, daerah agama apa, tidak. Dia harus benar-benar menyalurkan diakoniahnya itu tadi, wujud dia menyayangi sesama, wujud dia peduli dengan sesama, wujud solidaritas kemanusiaan itu di diakonianya, gitu. Baik di internalnya, misalnya ada jemaat yang sakit, gereja harus datang mengunjungi, memberi kekuatan. Bila perlu dia membawa ke rumah sakit, begitu. Ada keluarga yang bermasalah dalam rumah tangganya, gereja harus datang untuk hadir, memberi mediasi atau apa, begitu ya. Intinya bagaimana orang yang susah dalam masalah itu bisa ditolong. Nah, itu fungsi diakonia. Nah, sehingga kalau dilihat secara keseluruhan panggilan itu tadi, bersekutu berarti beribadah, umat wajib beribadah, lalu bersaksi, umat harus menyiarkan dan memperlihatkan ajaran agamanya, lalu umat diakonia itu melayani umat harus benar-benar real melayani sesama yang susah, mengasihi sesama. Betul. Gitu. Nah, maka jika panggilan gereja itu dilaksanakan, apalagi kontennya, prinsip yang diusung dalam panggilan itu, prinsip moderasi, prinsip harmoni, prinsip kerukunan. Nah, maka semakin gereja itu kuat dalam panggilan itu tadi, maka semakin kuat juga harmoni. Semakin berakar juga, semakin bertumbuh, semakin berbuah juga kerukunan itu, begitu. Apalagi kita Kalimantan Barat kan sangat multikultur, daerahnya jauh-jauh, kadang macam itu, Pak ya. Apalagi konteks kita di Kalimantan Barat ini yang juga majemuk, daerahnya luas. Nah, maka panggilan ini sangat-sangat penting untuk gereja lakukan, dan terlebih itu tadi kita sangat berharap ya agar semua pemimpin gereja, ya pemimpin agama apapun, dalam mereinterpretasi teks-teks suci ya, Alkitabnya itu tadi, benar-benar melihat kebutuhan, kepentingan konteks. Kita membutuhkan hidup harmoni, hidup saling menghargai, hidup saling menghormati, hidup saling toleransi satu dengan yang lain. Itu kebutuhan kita, itu kepentingan kita. Nah, selanjutnya para pemimpin agama, pemimpin gereja itu dia harus sadar kebutuhan itu, sadar kepentingan itu, dan itu yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Itu juga yang menjadi kebutuhan umat kita. Kebutuhan bersama. Betul, kebutuhan bersama. Jangan kebutuhannya beda lalu yang didistribusi itu beda, begitu ya. Kita butuh hidup damai, lalu yang didistribusikan menanamkan kebencian, menanamkan hal-hal yang menyudutkan. Jangan sampai begitulah, gitu ya. Nah, jadi saya pikir begitu. Oke, Pak. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang panggilan gereja. Kemudian tantangannya, Pak, pasti nih sekali lagi pasti menghadapi banyak tantangan kan. Nah, mungkin dari Bapak bisa jelaskan apa saja tuh? Tantangan tentu ada selalu ada ya. Terutama misalnya di persekutuan, misalnya dari panggilan gereja, tantangan persekutuan apa saja? Ya, misalnya walaupun gereja sudah membuat program-program yang
apa ya, sebagus mungkin lah, sebagus mungkin, sedetail sekreatif mungkin begitu, sedetail mungkin. Tapi kadang-kadang partisipasi umat itu juga susah-susah gampang. Ya, susah-susah gampang untuk ngajak mereka beribadah. Nah, maka kadang-kadang kami di Kristen ini salut dengan teman-teman di Islam. Salutnya di mana? Teman-teman Islam itu sehari ibadah itu 5 kali ya. 5 kali. Bisa konsisten. Belum itu tambah luar yang biasa. sunah-sunah Belum lagi itu. lain. Di Kristen ini sekali seminggu aja susah gitu. Kadang-kadang kami sering salut dengan teman-teman ini, mereka 5 kali loh sehari bisa umat. Tapi di Kristen ini sekali seminggu susah gitu ya. Masih ada aja umat yang begitu susah untuk meluangkan waktunya. Apalagi kalau di kampung-kampung, alasan ini keluhan ya, kerja. Iya, keluhan teman-teman saya ya, mahasiswa-mahasiswi saya yang begitu. Selalu di kampung itu alasan umat untuk sulit beribadah itu karena alasan kerja. Jadi kami sibuk, kami kerja. Ya, ada juga yang loh, kalau nunggu kita dah nggak sibuk, nunggu kita nggak kerja baru kita beribadah, lalu kapan lagi? Kapan lagi mau ibadah? Iya. Kalau udah nunggu kita hanya bisa terletak di tempat tidur baru kita bisa ibadah juga tidak mungkin. Justru kualitas ibadah yang bagus bukan karena kita ada waktu untuk ibadah, tapi justru sebenarnya kita tidak punya waktu dan sangat sibuk, tapi kita ada ibadah, justru itu bagus kualitasnya begitu ya. Nah, itu tantangan juga ya, terutama di internal Kristen untuk menggairahkan umat untuk beribadah di gereja, di kelompok-kelompok itu tadi, itu tidak mudah, itu tantangannya. Nah, kemudian ya untuk saksian juga sama, kurang lebih sama begitu ya. Diakonia juga ya ada tantangannya. Nah, jadi idealnya sangat bagus, tapi dalam realitanya itu tantangan pasti ada begitu ya. Ya, tapi paling tidak pemimpin gereja atau tokoh agama manapun, kita tidak boleh menyerah dengan tantangan yang ada, dan itu memang membuat kita harus selalu kreatif, inovatif, dan responsif ya dengan kebutuhan umat. Nah, terlebih kebutuhan kepentingan bersama itu tadi, yaitu kita butuh rukun, damai, harmoni di tengah masyarakat majemuk. Saya pikir. Kemudian terkait nih Pak, mungkin ada kegiatan yang pernah kolaborasi dengan lintas agama gitu yang mungkin pernah dilakukan? Ya, kami di taraf edukasi kita pernah beberapa kali menyelenggarakan seminar dan narasumbernya dan pesertanya lintas agama. Ya, karena hal-hal yang praktis bisa saja dimulai dari membangun mindsetnya dulu gitu ya. Kemudian kerja sama yang lain, saya pikir banyak sekali, apalagi di PGI juga kita pihak manapun yang mengundang kita akan hadir dan memberi diri, menunjukkan kebersamaan. Misalnya kita juga sering hadir di Eko Bhinneka ya, Muhammadiyah, kemudian acara Gus Durian juga begitu ya. Saya pernah hadir tuh di Staken. Betul ya. Jadi itu menurut hemat saya sangat positif, dan hal-hal seperti itu yang harus kita kembangkan sebanyak mungkin ke depan, supaya bagaimana mengubah gaya hidup generasi kita, masyarakat kita di tengah digital ini tadi ya, di mana konten-kontennya juga tidak sedikit yang ujaran kebencian, hoax, tantangannya luar biasa sekarang Pak. Jadi setidaknya termasuk melalui kanal YouTube seperti ini untuk mengimbangi ya konten-konten di luar yang bisa saja ada nada-nada ujaran kebencian, kemudian propaganda dan sebagainya. Kita imbangi dengan konten-konten yang menyejukkan, yang mengajak untuk mari kita bergandengan tangan bersama-sama begitu. Hormati perbedaan yang ada, hargai keunikan masing-masing begitu ya. Mungkin termasuk program yang kita lakukan di FKUB gitu. Ini tadi program FKUB ini. Nah, kita berharap pemirsa bisa terus menyimak dan menyebarkannya, tidak begitu ya? Untuk kebaikan, untuk kerukunan di Kalimantan Barat. Ya, demikian. Mungkin ini Pak, terakhir
Mungkin ada pesan pesan untuk para pendengar, para sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, Pak. Ya, pesan untuk semua pendengar yang mendengar podcast ini. Pertama, ciri khas kita, DNA kita majemuk. Ya. Kerukunan harga mati. Karena masyarakat majemuk tanpa rukun, kita semua yang tersiksa. Kita semua yang menanggung akibatnya, yaitu penderitaan. Tidak ada pilihan lain bagi kita di masyarakat yang majemuk, yaitu hidup rukun, hidup damai. Dan syarat rukun dan damai itu, mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling menerima keragaman yang ada, hargai keragaman yang ada itu. Dan ya, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena ada masalah yang kita hadapi bersama, masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah sosial, kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, ya, persoalan-persoalan kemanusiaan. Itulah masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Dan yakinlah kalau kita bisa bergandengan tangan, Kalimantan Barat akan rukun, damai, dan kita bersama-sama ya berharap bisa adil, makmur, sejahtera, merata di masyarakat Kalimantan Barat. Luar biasa pemirsa. Ini pesan yang luar biasa dari Pak Pendeta. Jadi saya kira sampai di sini Pak Pendeta, kita sudah 3 segmen, sudah banyak yang kami gali dari isi pikiran Pak Pendeta Paulus Ajong, kemudian cerita-cerita inspiratif tadi, kemudian bagaimana pesan-pesan yang beliau sampaikan terakhir tadi ya. Para pemirsa kerukunan, demikian podcast Kerukunan Lintas Agama untuk kali ini bersama Ketua PGIW Kalimantan Barat, Pak Dr. Paulus Ajong MA. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan selalu bisa memberikan ya semacam pesan-pesan kerukunan kepada umat, kemudian selalu membimbing umat menjadi lebih baik untuk menciptakan kerukunan dan harmoni di Kalimantan Barat. Saya kira tadi sudah dijelaskan banyak hal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bermanfaat untuk kami secara pribadi dan untuk kita semua di Kalimantan Barat. Saya kira itu demikian. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di podcast yang lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu damai dan saling mengasihi. Terima kasih.